hormati Bapak Guru beserta anak peserta didik yang saya hormati, dan juga pada kesempatan ini marilah kita panjatkan beserta marilah kita awali dengan memanjatkan puji beserta syukur ke Zat yang Maha Ghafur, yang mana berkat rahmat dan kudrat dan iradahnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu Guru beserta anak-anak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara akan membawakan beberapa acara. Yang pertama mungkin pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi, yang kelima ada sesi tanya jawab, yang kemudian yang keenam doa dan tutup. Untuk yang pertama, marilah kita buka atau awali kegiatan pada siang ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Rida. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang Bapak cintai, anak-anak sekalian yang ikut hadir dalam kegiatan ini, salawat serta salam semoga kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini penting, merupakan bagian hal yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, kami atas nama warga sekolah, kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu sebagai warga sekolah harus turut mensukseskan, mengikuti kemudian program-program ini supaya program itu berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga teman kita yang sedang melaksanakan
program guru penggerak sukses ke depannya. Jadi alhamdulillah kita sedang melaksanakan program sekolah penggerak dan juga ada program baru yang sedang dilaksanakan oleh salah satu guru yaitu guru penggerak. Insya Allah ada dua program tersebut nanti menjadi dua program yang bersinergi, berkesinambungan menjadi sebuah program yang bisa jadi kerjasama saling untuk meningkatkan pendidikan di khususnya di SD Gawang. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya pada kegiatan hari ini. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu penyampaian materi atau pemaparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Ella Laila. Kepadanya disilakan. Mohon maaf izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya sebagai CGP untuk dapat mendefinisikan budaya positif pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan juga kepada rekan-rekan guru beserta anak-anak ibu yang ibu banggakan. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridhonya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya haturkan salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah beserta guru yang saya hormati juga, dan tak lupa anak-anak ibu yang ibu banggakan. Berdirinya saya di sini, mohon maaf Bapak Ibu, bukan untuk menggurui, ya, karena saya yakin ini Bapak Ibu guru sudah lebih ilmu atau pengalamannya. Ini hanya sebagai tugas yang harus saya kerjakan dari rangkaian kegiatan calon guru penggerak pada angkatan 9 ini. Saya berkewajiban untuk mendesemasikan atau menyebarluaskan pemahaman yang telah saya peroleh selama kurang lebih mengikuti pendidikan di CGP itu selama 2 bulan. Dan alhamdulillah pada saat ini insya Allah saya akan sharing, ya, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar sharing apa yang telah saya dapatkan, saya transfer kembali. Baik Bapak Ibu, semangat semuanya ya. Alhamdulillah, semuanya semangat. Walaupun ini menuju siang, tapi semuanya semangat. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan ini adalah diseminasi budaya positif. Tadi agendanya sudah diawali dengan pembukaan, kemudian ada menyanyikan lagu wajib. Sekarang pada agenda penyampaian materi dan nanti akan penutup. Untuk skenario-nya, ini durasi yang dijadwalkan: pembukaan 10 menit, penyampaian materi sekitar 1 jam, penutup 5 menit. Selanjutnya
Apa tujuan dari kegiatan ini? Kegiatan ini bertujuan yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, seperti yang kita kembali atau kita akan membahas tentang budaya sekolah. Bapak Ibu ataupun anak-anakku pasti pernah mendengar kata budaya. Sebenarnya apa itu budaya? Kebiasaan ya. Iya, betul. Atau ya, hasil budidaya manusia. Yang tentunya budaya itu tidak secara instan terbentuk ya, Bapak Ibu. Budaya itu dapat terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama atau cukup lama. Apa itu budaya sekolah? Mengapa budaya sekolah itu penting? Nah, budaya sekolah terbentuk dari hal-hal kecil yang dilakukan baik oleh murid ataupun guru yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan yang disepakati oleh kita. Seperti halnya apa nilai hal-hal kecil yang nantinya dapat membudaya. Misalnya, ya, anak-anak ibu kalau kalian bertemu bersama guru, kalian harus bagaimana biasanya? Salim, ya, bersalam, berjabat tangan, ya, atau mengucapkan salam. Itu merupakan hal-hal kecil yang nantinya akan menjadi kebiasaan selanjutnya menjadi karakter baik, dan jika lama-lama maka akan menjadi sebuah budaya. Ya. Jadi budaya itu kita mulai dari hal-hal kecil dan harus terus-menerus atau konsisten dilaksanakan. Ada budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Jadi dari kegiatan-kegiatan kecil itu dan nantinya akan menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya akan terbentuklah budaya positif, ya. Nah, jika sudah menjadi budaya, menjadi suatu kebudayaan, maka itu akan tidak akan luntur, ya. Kalau sudah menjadi kebudayaan, kenapa? Karena prosesnya pun lama, ya, seperti itu. Nah, ini budaya positif di sekolah kita. Di antaranya ini tidak tertampilkan semuanya. Ada sholat duha, upacara, kemudian menyambut anak di depan gerbang, ya, pagi hari, kemudian berbaris, membaca Yasin pada hari Jumat, kemudian kita belajar dengan berpusat pada anak atau pada murid. Itu merupakan salah satu budaya-budaya kita. Selain itu, seperti halnya kita ketahui bersama, di sekolah kita itu sudah ada pembiasaan dari hari Senin sampai Sabtu itu full, ya, pembiasaan yang kita lakukan dan sudah terjadwal. Dan semoga kita dalam melaksanakan pembiasaan itu dapat konsisten. Jadi apabila konsisten dilaksanakan, nanti akan menjadi budaya kita, ya. Nah, Bapak Ibu, pada kegiatan ini eksplorasi konsep budaya positif. Selama saya kurang lebih 2 bulan itu, dan di modul 1.4 saya mengajari ini, ya. 1. Perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Keempat, 3, motivasi perilaku manusia. Kelima, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol.
Yang selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Cukup banyak, tapi mudah-mudahan hal ini menjadikan motivasi bagi Bapak Ibu untuk dapat ingin mengetahui ya apa sebenarnya dari materi-materi yang terangkum dalam budaya positif itu. Sekarang ada kegiatan cobalah buka. Satu, jadi bergantian. Satu mengepalkan tangan, yang satu berusaha untuk dengan segala cara supaya kepalan tangan teman kita itu terbuka. Dengan cara apa? Satu, membujuk, merayu, ya. Kemudian menghardik, memarahi, mengintimidasi, menggoda atau menggelitik, atau bisa juga menawar-nawar, menyogok ya, supaya teman kita dapat membuka kepalan tangannya. Silakan. Atau contoh saja Pak Jajang dengan Musibah, coba ke depan. Ini coba ke depan. Silakan Pak Jajang, bebas Pak Jajang berusaha dengan berbagai cara supaya Bu Sipa dapat membuka kepalan tangannya. Boleh membujuk, boleh menghardik, boleh apa supaya dapat berubah. Silakan. 500.000. Yakin kamu buka? Yakin kamu? Terima kasih Pak Jajang dan Bu Sipa. Tepuk tangan buat Pak Jajang dan Bu Sipa. Anak-anak ibu bisa ke depan, boleh, silakan. Ya. Terima kasih Bu Sipa telah sekuat tenaga merayu, tetapi Pak Jajang. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Bukan tidak? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B ya? Baik itu Pak Jajang maupun Bu Sipa tadi segala bergantian, kenapa tidak membuka kepalan tangannya? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Bagaimana Ibu? Pribadi sendiri. Walaupun kita dibujuk, dirayu untuk membuka, tetapi yang dapat mengontrol diri kita ini bukan nih tangan kita, adalah diri kita. Seberat apapun, sehebat apapun rayuan itu, ya kalau kita tidak mau membuka tangan kita ya, jadi intinya dari kegiatan ini adalah kita tidak bisa mengontrol perilaku orang lain. Yang dapat mengontrol perilaku adalah diri kita sendiri. Sebenarnya kita seperti di kelas ya, kepada murid, anak-anak coba kalian bawa sampah, jika ada sampah berserakan di kelas misalnya. Anak-anak langsung kan mengambil. Nah, itu kelihatannya kita dapat mengontrol murid sehingga murid dapat melakukan apa yang kita suruh. Padahal sebenarnya muridlah yang hanya dapat mengontrol dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya, nih ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ya, jadi ini hanya ilusi. Ilusi itu hanya sebuah bayangan, ya, khayalan yang sebenarnya menurut kita pada saat kita belum tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, tapi itu hanya ilusi. Ilusi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, itu hanyalah ilusi. Jadi guru tidak bisa mengontrol perilaku murid. Kalaupun murid nurut taat pada yang kita lakukan, itu sebenarnya adalah apa? Dirinya lah yang mengontrol, dirinya lah yang mengendalikan. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif
dan bermanfaat. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti hanya kita dengan murid kita, di hadapan murid kita adalah orang dewasa. Ya, kita berhak untuk memaksa murid kita. Coba kamu belajar yang rajin ya, kemudian anak belajar. Sepertinya itu kelihatannya murid dapat dikontrol oleh guru, tapi itu sebenarnya hanya ilusi. Jadi intinya bahwa kontrol itu hanya dimiliki oleh pribadi atau dirinya sendiri, dirinya masing-masing. Ini ada stimulus respon tentang teori kontrol, perubahan paradigma teori kontrol. Ya. Stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Bapak Ibu, apakah kebutuhan kita sama? Berbeda. Ya berarti kita sudah berubah, bahwa kita sudah berpihak pada teori kontrol, yaitu kebutuhan kita berbeda. Jelas berbedanya, jelas berbeda. Dari misalnya kebutuhan dasar kita juga berbeda. Kita tidak sama antara satu yang lainnya. Walaupun dengan anak kita sendiri, pasti itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Misalnya, ada sebuah masjid misalnya. Nah, kita sama-sama melihat masjid itu, ya. Tetapi mungkin ibu Ade misalnya melihatnya langsung ke kubahnya, Bu Ari mungkin langsung melihat ke tamannya, Ibu Heti mungkin bisa melihat langsung ke pintunya. Nah itu berbeda-beda, artinya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa ya kita memaksa orang untuk sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang memiliki prinsip pandangan yang berbeda. Tugas kita adalah menghargai perbedaan yang ada tersebut. Ya, seperti itu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi contohnya misalnya murid kita melakukan suatu tindakan negatif. Dalam teori stimulus respon itu pastikan bahwa sudah menjadikan suatu kesalahan, tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Dalam arti kita itu harus mengidentifikasi jika murid kita melakukan kesalahan. Jangan langsung main hakim sendiri. Anak datang ke sekolah terlambat, kamu terlambat ke sekolah, kamu sudah salah. Nah, itu salah. Seharusnya dalam teori kontrol kita melihat latar belakang, kenapa kamu datang ke sekolahnya terlambat. Ya, jadi jangan langsung main hakim sendiri, menjudge itu anak kita itu salah. Tanyakan kenapa kamu memakai sandal misalnya. Mungkin mereka punya alasan, ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya, jadi tidak menjadi langsung bahwa perbuatannya itu salah, tetapi kita harus nanti kita dalam segitiga restitusi itu akan lebih dipahami. Jadi kita itu tidak bisa langsung menghukum anak. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita berperilaku baik atau buruk adalah kontrol dari diri kita sendiri. Walaupun itu murid kita taat pada kita, itu hanya ilusi. Kita hanya bayangan bahwa kita bisa mengontrol murid, tapi pada dasarnya baik manusia dewasa ataupun anak-anak kita semuanya dapat mengontrol dirinya sendiri.
Selanjutnya, saya bisa mengontrol sudah. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau stimulus respon itu ya seperti tadi, jadi langsung menjadi. Kalau teori kontrol, mulai diciptakan pilihan-pilihan. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi yang terpengaruh ya itu merasa kalah. Yang terpengaruh itu merasa kalah. Kalau yang mempengaruhi merasa menang. Misalnya kita kepada murid kita, guru merasa menang, murid merasa kalah karena mereka terperintah oleh kita. Ya. Tetapi ya sebenarnya dalam teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, tidak ada yang kalah. Karena masing-masing pribadi itu dapat mengontrol dirinya sendiri. Itu materi yang pertama. Kita beranjak pada materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Apa sebenarnya itu disiplin positif? Bapak Ibu sering yang mendengar kata disiplin? Anak-anak Ibu semuanya sering mendengar kata disiplin? Kalian tahu tidak apa itu disiplin? Coba, apa itu disiplin? Tertib katanya. Apa? Ayo. Teratur. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Iya, taat pada aturan. Yang kita pahami adalah taat pada aturan. Ya. Seperti misalnya di kelas dulu, ya, jika murid kita tertib, tenang, suasana kelas hening, itu dikatakan disiplin. Kita merasa seolah-olah sudah berhasil menjadi guru, sudah berhasil mengontrol murid kita, ya. Tapi sebenarnya hal itu ya perlu kita. Dalam kegiatan CGP ini, alhamdulillah saya sedikit tercerahkan dan mudah-mudahan dapat mengubah perilaku yang tidak baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, lanjutnya menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi dalam disiplin itu anak-anak atau murid-murid kita, kenapa kita pada saat ini selalu berkata murid, karena fokus kita adalah pada murid-murid kita, ya. Anak didik kita harus merdeka dalam mengembangkan kemampuannya, mengembangkan bakatnya di sekolah, sehingga mereka dari motivasi yang ditimbulkan dari pribadinya akan timbullah disiplin positif. Yang kedua ada pengertian dari disiplin yang dari Idiani dosen. Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, saya mau bertanya. Sekarang kan sudah ada Sadaspol, Bapak Ibu otomatis datang lebih awal. Apa sih tujuan kita datang ke sekolah itu tepat waktu? Apakah takut dihukum oleh pemerintah? Sini
dipotong gaji, berarti ya itu dapat kita akui ya, karena ada motivasi ekstrinsik. Ya, disiplin positif itu dapat terbentuk apabila motivasi ekstrinsik ataupun intrinsik. Tapi yang lebih bagus adalah intrinsik, ya Bapak Ibu. Ya itu mah cuma candaan saja ya, karena kita datang ke sekolah tepat waktu itu adalah sadar bahwa kita ya punya tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab. Ada anak didik diri kita yang harus kita layani, sehingga kita harus datang lebih awal. Jadi itu hal yang salah jika ya takut dihukum oleh atasan, takut dipotong gaji. Jadi yang bagus atau yang harus kita sadari bahwa kita datang ke sekolah tepat waktu adalah karena kita yakin akan nilai-nilai. Kita harus yakin akan nilai tanggung jawab. Ya, anak-anak ibu, kalau kalian ke sekolah, kalian berpakaian rapi, itu karena takut dihukum oleh ibu tidak? Jujur, tidak? Karena takut dihukum? Karena sudah disiapkan oleh mama. Kalian tahu peraturan di sekolah kita? Tahu ya. Ya kalau kalian tahu, kalian harus meyakini nilai-nilainya. Kalian harus memakai seragam ke sekolah sesuai dan nah, berarti kalian meyakini nilai-nilai apa itu? Disiplin. Betul ya. Kalian meyakini nilai disiplin. Kita juga sebagai guru, jadi sesuatu itu harus kita sadari akan nilai-nilai kebajikan yang ada ya. Jadi kita pergi ke sekolah, kita datang tepat waktu atau pulang pun tepat waktu, bukan karena takut oleh atasan kita ya, karena kita memiliki tanggung jawab. Kita juga berpakaian sesuai jadwal karena kita sadar akan kedisiplinan ya Bapak Ibu. Selanjutnya makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi sadar artinya yang harus garis bawah itu kesadaran. Dalam disiplin itu kan apa itu disiplin? Disiplin itu jadi kemampuan diri kita untuk memerintah sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Apa itu nilai-nilai? Nah ini ya, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Supaya tidak ngantuk, marilah kita nyanyikan dulu ya profil pelajar Pancasila. Anak-anak ibu sudah pada tahu kan? Yo, boleh Bu Ella ini untuk memimpinnya. 1, 2, 3. Ada bisa tidak? Yuk siap. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar perintis. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Ella yang telah memimpin tadi menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, karena sudah tercantum dalam tujuan pendidikan itu bahwa tujuan kita adalah untuk mewujudkan anak didik kita, murid kita yang berkarakter
sesuai profil pelajar Pancasila. Selain itu, nilai-nilai kebajikan juga tidak hanya terangkum dalam profil pelajar Pancasila, ya, karena misalnya tadi ada tanggung jawab, disiplin, kebersihan, kesehatan, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif yang kita yakini, ya, nilai-nilai positif yang kita yakini atau kita hargai, yang nantinya merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti halnya tadi datang ke sekolah tepat waktu itu, nilai-nilai kebajikan yang kita junjung adalah tanggung jawab. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Jadi jika kita misalnya ke murid kita, ayo kamu kerjakan PR-nya tepat waktu atau tugasnya tepat waktu, jika tidak, itu ancaman. Jadi kalau seperti itu nanti tidak akan terbentuk disiplin. Disiplin positif akan terbentuk jika murid menyadari, jika murid melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dirinya sendiri. Alhamdulillah. Kita lanjutkan untuk materi yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Di sini terlihat ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, jadi ada 2 ya, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kita sudah mengetahui bahwa X itu dari luar, in itu dari dalam. Ada ekstrinsik, ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin ya, sebagian besar murid kita mungkin saja melakukan sesuatunya itu karena takut dihukum. Misalnya mengerjakan PR, takut kalau nanti tidak mengerjakan PR, ibu tidak kasih nilai, kemudian saya dihukum, seperti itu. Ya. Kemudian kita harus menenangkan. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya tertanam nilai-nilainya itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi untuk menanamkan nilainya, ya, kita harus menanamkan nilai-nilai yang berperilaku pada murid. Ya, sudah kita laksanakan dengan cara kebiasaan-kebiasaan ataupun kita dapat menjadi teladan bagi murid kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu sebenarnya tidak boleh, ya, kita mengiming-imingi atau memberikan hukuman kepada siswa atau pada murid kita. Yang terbaik adalah motivasi itu intrinsik, jadi sadar akan tugasnya, sadar untuk melakukan sesuatu. Intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi ini, anak sudah sadar bahwa mereka melakukan sesuatu itu hanya untuk menghargai dirinya sendiri dan menjunjung tadi nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, apakah ya kalau kita perhatikan di sekolah kita atau anak didik kita, apakah perilakunya itu sudah mencerminkan intrinsik? Belum, ya. Tidak apa, karena perubahan itu perlahan-lahan. Kita tidak ingin sesuatu itu hasilnya sesuatu itu instan. Kalau kita ingin sesuatu itu instan, maka hasilnya pun nanti tidak akan baik. Jadi kita mari bersama-sama untuk mewujudkan atau menanamkan nilai-nilai pada anak kita supaya nanti muncul kesadaran atas perilakunya. Jadi berbuat sesuatu itu karena kesadaran dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, bukan atas faktor
Tapi tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, saya juga kalau berperilaku itu terkadang karena ada faktor ekstrinsik dari luar. Tapi mudah-mudahan kita perlahan-lahan dapat mengubah ekstrinsik itu menjadi intrinsik ya. Hal-hal yang dapat kita contoh di kelas mungkin tadi seperti tadi ya. Jika murid kita tidak mau ke depan, kemudian kalau dikasih uang saja mau ke depan, berarti itu masih ekstrinsik. Perubahan itu tidak semerta-merta, tetapi perlu proses dan perlu kerjasama. Bapak Ibu, kita kerjasamanya untuk menciptakan motivasi perilaku anak didik kita itu baik itu bagi diri kita supaya bersifat intrinsik. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Jadi kalau kita mengiming-imingi anak didik kita dengan materi atau dengan pujian, berarti kita sudah beranggapan anak didik kita itu tidak mampu melakukannya. Jadi mampunya itu karena ingin diberikan imbalan, ingin diberikan hadiah, seperti itu ya. Jadi atau mereka tidak akan membeli untuk melakukannya. Jadi seperti itu, kita wajib menanamkan nilai-nilai agar motivasi intrinsik itu muncul dari anak. Kita lanjut ke materi keempat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin sudah tidak asing lagi bahasanya ya. Nah, apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Hukuman, satu, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Seperti apa? Jadi jika murid kita melakukan pelanggaran, misalnya hari Rabu harusnya memakai batik, ini memakai pramuka misalnya. Nah, serta-merta saja kalau hukuman itu, kamu itu sudah melanggar aturan, kamu itu menjadi orang yang harus dihukum. Nah, itu pada hukuman. Tetapi pada konsekuensi sudah disepakati oleh murid. Jadi kalau konsekuensi itu ada korelasinya antara pelanggaran dengan apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau hukuman seperti ini, ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian serta-merta oleh kita, kamu pergi mengelilingi lapangan 10 keliling. Nah, berarti itu hukuman serta-merta. Tetapi kalau konsekuensi itu kita sepakat dengan murid, kamu sekarang sudah misalnya terlambat, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu konsekuensi. Jadi ada korelasi. Misalnya tadi hukumannya terlambat dengan atau tidak mengerjakan PR dengan mengelilingi lapangan, ada tidak korelasi? Tidak ada kan? Ya, kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, kalau konsekuensi itu kerjakan lagi di waktu yang lain, ya, bukan misalnya langsung menghukum anak dengan fisik. Biasanya kalau hukuman itu kan nanti ada sifatnya fisik atau psikis. Yang ketiga, untuk restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu merupakan posisi yang paling baik, seharusnya yang harus kita lakukan. Karena pada restitusi itu, murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan akan menyadari kesalahannya itu. Nanti akan lebih detail dijelaskan pada sesi terakhir, ada segitiga restitusi. Selanjutnya pada hukuman tanpa melalui kesepakatannya seperti tadi, spontanitas. Jika murid melakukan pelanggaran langsung diberikan hukuman satu arah
Ya, kemudian kalau konsekuensi, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Mungkin ya, kalau misalnya murid kita seperti tadi, tidak mengerjakan PR. Kemudian oleh kita diberi konsekuensi, kamu maunya apa? Saya mau mengerjakan sekarang. Nah, itu konsekuensi. Tapi mungkin anak merasa tidak nyaman, jelas. Yang lain belajar, ini misalnya mengerjakan PR dulu, jelas ya. Tetapi itu tidak bertahan lama kalau konsekuensi. Kalau restitusi, memperbaiki hubungan, apa sih memperbaiki hubungan itu? Nah, misalnya seperti ini, kita dengan murid kita dengan teman kita, dengan temannya, misalnya ada suatu kesalahpahaman. Harere intinya suatu bahasa Sunda. Terus upami terus harere gitu teh, kadang hubungan mereka itu jadi tidak baik. Kalau untuk restitusi, maka akan memperbaiki hubungan, karena mereka misalnya yang melakukan kesalahan itu kita panggil, bicara baik-baik, kita diskusi apa alasannya, tidak sepihak, dua-duanya kita ambil dua-dua yang melakukan kesalahan itu, dan mereka bisa mengungkapkan apa tujuannya, apa alasan mereka melakukan hal tersebut, sehingga pada restitusi itu mereka lebih dihargai, mereka tidak merasa disalahkan ya. Selanjutnya, hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik atau psikis, jelas. Kalau misalnya kita memberikan hukuman kepada murid, pasti akan berdampak pada mental murid kita. Mungkin untuk murid kita yang telah lulus, misalnya ada yang pernah kita hukum, maka itu akan tertanam pada memorinya. Aduh, saya dulu pernah dihukum oleh Ibu Anu, saya pernah dihukum, pasti itu karena sifatnya seperti itu ya. Tapi itu kalau kita pernah melakukan tidak bisa ya, tapi dijadikan refleksi, kita harus lebih baik, kita tidak boleh lagi menghukum anak karena akan berdampak pada mentalnya. Jadi anggapan nanti kita itu jahat gitu ya, jadi kita itu jahat. Saya juga pernah gitu ya, dulu itu menghukum anak. Jadi mungkin anak itu merasa terkucilkan, merasa tidak dihargai, sehingga kalau ketemu itu kadang ya tidak menyapa misalnya gitu. Nah, itu hukuman bagi diri kita sendiri karena kita telah menghukum. Tapi dari mulai saat ini karena kita sudah tahu, dan khususnya bagi saya ingin memperbaiki supaya tidak ada hal-hal yang seperti itu lagi. Kemudian berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, kalau konsekuensi itu yang tadi, jika misalnya murid kita melanggar peraturan, ya yang dapat diukur konsekuensinya, misalnya tidak mengerjakan PR, ya mengerjakan PR lagi, jangan tidak mengerjakan PR, ini disuruh lari 20 keliling misalnya, itu kan tidak dapat diukur. Jadi harus yang relevan, yang sesuai. Yang terakhir, restitusi. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Pada restitusi, jika murid kita melakukan pelanggaran itu, ya kita menawarkan, apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi kita tanya ulang. Jadi tidak, atau kita boleh menawarkan, misalnya baik tidak, misalnya kalau kamu meminta maaf duluan, kita memberikan tawaran seperti itu. Nanti murid kita bisa menilai, oh iya Bu, baik, kalau saya salah saya akan lebih dulu minta maaf. Nah itu, jadi kalau pada restitusi itu lebih halus ya, kedekatan kita dengan anak itu lebih dekat, nadanya pun tidak tinggi. Kemudian yang terakhir, yang menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi seperti tadi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika murid berbuat salah akan diterima oleh kelompoknya, karena yang dijadikan adalah solusi ya. Jadi nanti kalau sudah
tercari solusinya, dicarikan solusinya, maka mereka tadi akan hubungannya baik, mereka juga akan diterima lagi oleh kelompoknya, tidak akan diolok-olok atau tidak akan mendapatkan apa sifatnya yang negatif dari temannya. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman itu identitasnya gagal. Kalau identitas sukses itu konsekuensi atau restitusi. Jadi yang harus kita lakukan adalah kedua itu, konsekuensi atau restitusi, karena identitasnya sukses. Kalau kita menghukum anak, identitasnya juga gagal. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pasti, seperti tadi. Pasti kalau anak dihukum akan merasa dirinya tersakiti. Kemudian kalau disiplin, sesuatu harus terjadi. Mereka menyadari kesalahannya, sama halnya dengan restitusi merupakan suatu pilihan. Kalau untuk hukuman, pasti ya, kalau untuk tidak nyaman, untuk pasti tidak nyaman, karena mereka langsung mendapatkan hukuman. Pasti kalau mereka mendapatkan hukuman dari teman-temannya juga kan, kamu dihukum, itu kan pasti tidak nyaman. Ya, tapi seperti halnya yang saya tadi katakan bahwa hukuman itu bersifatnya jangka panjang. Anak-anak yang pernah mendapat hukuman pasti tertanam dalam benaknya bahwa gurunya adalah orang yang jahat, gitu. Orang yang pernah menghukum, ya itu pasti tidak akan lupa. Kalau konsekuensi sifatnya hanya sementara, seperti tadi mereka tidak nyaman karena posisinya beda dengan teman yang lain. Kalau teman yang lain belajar, ini malah mengerjakan tugas. Kalau misalnya teman yang lain belajar, ini malah misalnya menyapu karena tidak pikir, misalnya itu. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Nah, yang baik adalah ya restitusi tadi, karena nanti akan menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi dalam restitusi itu mereka diajak untuk berpikir, menyadarkan dirinya apa yang terjadi pada dirinya itu suatu kesalahan, dan harus bagaimana ia untuk menebus kesalahannya itu. Jadi ada solusi. Terus korban mendapatkan keadilan. Korban untuk konsekuensi korban bisa diabaikan. Untuk restitusi korban mendapat ganti. Selanjutnya untuk hukuman murid anak tidak akan tersakiti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi yang paling baik adalah restitusi, ya. Nah, ini ada identitasnya juga. Dalam hukuman itu perilakunya agresif, ya. Untuk konsekuensi penguatan yang bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusi masalah dapat terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus, nah itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Gitu. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi untuk konsekuensi dan restitusi itu sifatnya lebih damai, gitu ya, dibandingkan dengan hukuman yang jelas menghukum menjudge anak. Murid akan membenci peraturan. Kalau untuk hukuman, kalau konsekuensi, murid anak menghormati peraturan. Untuk restitusi, anak atau murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya negatif, itu jelas untuk hukuman bersifatnya negatif. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu, nah itu. Kalau untuk konsekuensi sifatnya netral, lakukan apa yang saya katakan. Kalau positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan?
Nah, itu perbedaannya. Jadi untuk hukuman itu negatif, kalau konsekuensi netral, kalau positif itu ya restitusi itu positif. Jadi yang lebih tinggi tingkatannya itu restitusi, konsekuensi, baru hukuman. Nah ini restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan restitusi itu murid kita itu menyadari akan kesalahannya. Restitusi memperbaiki hubungan seperti tadi, karena dalam restitusi itu diadakan dialog sehingga mereka merasa terhargai, dihargai. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi dalam menentukan solusi ditawarkan, solusinya seperti ini atau kamu mau apa, nah itu tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka akan melihat dirinya, apa sih yang sebenarnya saya telah lakukan, oh itu salah ya. Nah supaya sadar itu maka dibutuhkan restitusi. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi pada restitusi kita nanti akan tahu sebenarnya apa sih yang mendasari tindakannya. Misalnya ada anak yang mencuri, mungkin dia kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, dia lapar mungkin. Nah itu sehingga menjadikan perilakunya negatif. Setelah direstitusi ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi sebagai guru kita sebenarnya harus tahu juga kebutuhan dasar mereka. Kita boleh intens dengan muridnya, mungkin semuanya juga pasti setelah melakukan terus sudah sarapan. Nah itu bentuk kita, perhatian kita, apakah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Karena kalau ke sekolah kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, nanti belajarnya juga tidak fokus karena lapar ya. Atau bisa saja karena tidak membawa bekal ya, tidak membawa uang jajan, meminta kepada temannya, memalak kepada temannya. Nah dalam restitusi itu kita berhak untuk menanyakan alasan mereka berbuat itu. Jadi restitusi itu adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya. Jadi sadar bahwa murid itu melakukan hal yang tidak baik, dan hal baik apa yang harus mereka lakukan untuk mengganti hal yang tidak baik itu. Jadi restitusi itu seperti ini. Restitusi itu menguatkan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu coba di sini ada beberapa pernyataan ya. Kita jawab bersama. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, membuat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada yang korelasinya terlambat dengan menulis 100 kali di dalam buku, tidak ada. Jadi tidak akan berdampak pada anak. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Karena tadi ingat bahwa hukuman itu sifatnya itu fisik atau psikis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Jika murid kita misalnya menulis di tembok atau coretan coba kamu bersihkan, nah itu konsekuensi karena ada korelasi antara tindakan yang salah dengan cara memperbaikinya. Kemudian murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Anak-anak itu apa? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Jelas itu hukumannya. Anak-anak disuruh berjemur yang hanya karena ngobrol. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan sama. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya, konsekuensi. Jadi ada korelasi
konsekuensi itu. Setelah kita berbuat salah, kita memperbaikinya langsung. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Cung yang hukuman, Cung yang konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Berarti semua Bapak Ibu telah paham apa itu konsekuensi, apa itu hukuman. Kenapa nomor 10 itu konsekuensi? Ya, ada korelasinya. Karena dia terlambat, misalnya terlambatnya 10 menit. Ya, kalau murid kita misalnya terlambat 10 menit, kamu nanti jam istirahatnya kita tambah ya. Untuk apa? Untuk mengganti atau melakukan mengerjakan tugas yang tertinggal. Itu seperti itu ya. Jadi konsekuensi. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya ada penghargaan. Al-Ifwan, seorang ilmuwan mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi seperti tadi yang telah saya katakan bahwa penghargaan itu ya jelas tidak baik. Bagaimana kalau misalnya murid kita yang berprestasi terus jadi juara di tingkat kecamatan atau kabupaten, apakah kita boleh memberikan penghargaan? Boleh. Kalau itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu kita mengiming-imingi. Kamu mau nilai 100? Ayo, nanti ibu kasih bintang. Misalnya, itu sebenarnya tidak baik. Selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini. Jadi kita menentukan bahwa penghargaan hukuman itu tidak baik berdasarkan penelitian atau pengamatan para ilmuwan ya. Jadi mereka mengamati bahwa jelas penghargaan itu tidak baik. Tapi kalau tadi misalnya anak kita di akhir tahun pelajaran ada yang ranking, ya, ada yang ranking kemudian diberikan penghargaan itu sih boleh. Kemudian poin itu ya, tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Jadi kadang misalnya seperti ini, anak yang diberi penghargaan dengan yang tidak diberi, anak yang tidak diberi penghargaan itu jadi merasa terkucilkan. Wah, dia itu sudah diberi penghargaan, kalau saya tidak. Seperti itu. Kenapa tidak bolehnya itu ya? Penghargaan mengurangi ketepatan, kurang tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mungkin saja seseorang itu ya kalau tidak diberi penghargaan mungkin dapat melakukan hal yang lebih. Tetapi karena diberi penghargaan ya sesuai dengan yang diinginkan oleh gurunya. Sebenarnya padahal murid kita itu dapat melakukan hal yang lebih. Jadi kualitasnya itu akan turun. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum. Menghukumnya itu bagi yang tidak diberi penghargaan tadi merasa terhukum dirinya. Orang lain naik ke atas panggung misalnya, atau orang lain ke depan kelas diberikan apresiasi oleh gurunya, saya tidak. Itu yang akan dikatakan penghargaan sebagai menghukum. Dihukum oleh penghargaan. Jadi dapat kita lihat penghargaan itu pengaruhnya terhadap jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Mungkin kita boleh di kelas itu maksudnya seperti terlihat baik jika kita memberikan penghargaan. Ya, pada saat itu terlihat kita sukses. Ya, terlihat sukses sehingga melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu pendek. Ya,
Jadi anak didik kita, murid kita melakukan apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita inginkan, sehingga penghargaan itu sifatnya berhasil tapi sementara gitu ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari. Jadi tidak baik. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi aku sesuai pokoknya mah hoyong diberi penghargaan, hilang lupa akan tindakan baik yang kita lakukan. Jadi fokusnya nanti ke apa yang diberikan, itu ya, penghargaan apa. Selanjutnya, materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau live and belonging. Yang ketiga, kekuasaan atau power. Yang keempat, kesenangan atau fun. Yang kelima, kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan dasar ini ya kebutuhan dasar manusia, bukan hanya murid ya, tetapi kita juga orang dewasa sama harus terpenuhi kebutuhan dasar tersebut. Bertahan hidup itu hubungannya dengan fisik atau psikis kita, seperti hanya butuh akan makan ya, kesehatan, itu supaya kita survival, supaya kita hidup. Nah, itu kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang atau rasa diterima. Kita juga orang dewasa ya berhak atau kita butuh akan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Kita diterima oleh anak-anak kita di rumah, diharapkan untuk pulang ya. Kalau anak-anak kita bahagia melihat kita pulang, berarti kita dihargai, diterima dan mendapat kasih sayang. Begitu juga murid-muridnya, murid-murid kita perlu kasih sayang, baik itu dari orang tuanya ataupun dari kita sebagai guru. Yang ketiga, kesenangan atau fun. Kita itu butuh akan kesenangan ya, karena kalau kita hidup itu penuh dengan keruwetan ya jelas tidak akan maksimal dalam menjalani hidup ini. Karena jika ada salah satu saja kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, nanti bisa saja timbul hal negatif. Misalnya karena ada kebutuhan dasar lapar, misalnya tidak terpenuhi makanan, orang yang lapar bisa saja mencuri kan? Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya, kemudian anak murid kita banyak kan yang berlatar belakang keluarganya seperti apa. Kemudian anak didik kita itu capek ya cari perhatian. Nah, itu sebenarnya mereka membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya di sekolah. Maka dari itu kita wajib untuk memfasilitasi, untuk memberikan kasih sayang. Kemudian kesenangan ya, baik orang tua, orang dewasa atau anak sama memberi kesenangan. Selanjutnya, kebebasan. Kebebasan di sini ya bebas untuk mereka untuk melakukan hal yang diinginkan, tapi sesuai dengan nilai-nilai, sesuai dengan nilai-nilai kebebasan. Ya, mungkin anak yang tidak bebas di rumahnya bisa saja mencari kebebasan di luar, di sekolah misalnya. Kadang ada anak yang misalnya lari-lari gitu di kelas. Sebenarnya itu mungkin kebutuhan dasarnya akan kebebasan tidak terpenuhi. Di rumah mungkin anak tuh terkekang oleh orang tua ya. Jadi mungkin di kelas kita, murid kita ada hal yang negatif perilakunya, mungkin karena kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Kemudian kekuasaan atau power. Kekuasaan itu untuk murid kita, mereka bisa diakui. Misalnya kalau ada kasus seperti ini, misalnya ada anak itu mengerjakan, kemudian
mungkin ibu gurunya atau lupa atau bagaimana, dia itu mengerjakan misalnya yang pertama, tetapi pada saat itu gurunya tidak merespon. Dan hal itu menjadikan bahwa dirinya itu butuh akan kekuasaan itu diakui kemampuannya, keunggulannya gitu ya, keunggulannya itu diakui. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. Yang keenam ada posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Ya, kita dapat Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket. Saya lapang basket. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. Dasar pemalas. Kenapa kapok sih kamu? Sudah terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket. Apa saya harus ke kelas, Ibu? Kenapa? Kamu menolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi hukum. posisi penghukum, indikatornya menghardik, menunjuk-nunjuk, ini berkacak pinggang, membentak. Itu posisi penghukum itu cirinya seperti itu, ada menunjuk-nunjuk, menghardik. Nah, itu alhamdulillahnya untuk kita sudah tidak pernah melakukan seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi posisi selanjutnya, yaitu posisi pemberi rasa bersalah. Itu tiket ya. Beda lagi ceritanya. Apa Ibu? Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Nares. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang jadi kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu itu guru kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau ibu tegur
Jadi pembuat merasa bersalah, kalimatnya yang diutarakan kepada murid itu menjadikan murid itu merasa bersalah bahwa dirinya telah membuat gurunya susah seperti itu ya. Tadi ada kata-kata, kamu senang ya kalau ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Jadi, gara-gara aku ya kalau ibu ditegur itu. Jadi itu merasa bersalah. Bahasanya memang lembut, tapi kata-katanya itu. Ya. Selanjutnya, nah ini nanti ada posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Saya memaafkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, posisi teman, suara guru akan ramah. Ya, sebagaikan teman saja bagaimana keakrabannya terbentuk gitu ya. Ada keakraban antara guru dan murid. Cenderung bersenda gurau untuk apa tadi? Ya, menghangatkan suasana. Murid akan bergantung kepada satu orang atau adanya faktor ketergantungan. Jadi kalau posisi kita sebagai teman, jadi murid kita itu merasanya seperti teman. Ibu, kalau saya terlambat mual misulan gitu ya, mual misulan iya, itu akhirnya ketergantungan upami posisi kita sebagai teman. Tapi kalau kita di kelas tinggi ya berarti kita dengan murid kita itu lebih akrab, perlu juga kita sebagai posisi teman. Ada waktunya. Selanjutnya ada posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kalau sekolahnya Bu. Peraturan, tahu tidak? Karen sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Di ekspresinya tidak tadi seperti di Hardy, tetapi santai saja.
Dan di posisi pemantau ini, murid ditanya dulu tentang peraturan atau nanti ada konsekuensi. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Naren. Aku, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada diri saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Claudia. Kira-kira akan membaca alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Untuk posisi manajer, seorang guru jadi berdialog dengan murid tentang apa yang dilakukannya itu, alasannya kenapa, dan murid diarahkan untuk mencari solusi ya. Jadi dari posisi itu yang terbaik adalah posisi sebagai apa Ibu? Manajer ya. Itu posisi sebagai manajer. Di sini ada indikator tadi ya, penghukum. Nih, ada yang dikasih warna merah, patuhi aturan saya atau awas, itu indikatornya. Pembuat merasa bersalah, ada indikatornya, kalimatnya ada seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu. Posisi teman, ayolah bantu ibu, kamu bisa kan bantu ibu? Demi ibu ya, lakukan ya demi ibu. Itu teman. Posisi pemantau, jadi kalau pemantau ditanyakan aturan atau konsekuensinya. Yang terakhir posisi manajer, apa yang kita yakini dan kita anak-anak diarahkan untuk meyakini terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Sebenarnya apa sih keyakinan kelas itu? Apa sama dengan peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Di sini ada jawaban pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Berarti nilai apa yang kita junjung? Keselamatan. Karena kita yakin akan keselamatan, sehingga ketika mengendarai motor ya kita memakai helm. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti ada nilainya adalah kesehatan ya. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti halnya tadi, kejujuran apakah hanya berlaku di kita sebagai orang Islam? Tidak kan? Kejujuran itu diakui juga oleh orang selain Islam, orang Kristen dan seterusnya. Apakah kejujuran itu berlaku hanya di
Tidak kan? Tapi di suku-suku yang lain juga berlaku. Apakah kesehatan berlaku hanya di kita? Tidak. Semuanya universal nilai-nilai. Jadi itu nilai-nilai kebajikan itu tadi ada kesehatan, keselamatan, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi dalam keyakinan kelas itu menyepakati nilai-nilai kebajikan. Ya. Contohnya di sini dalam pembuatan keyakinan kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita untuk pergi ke sekolah. Dengan kelas? Sama atau beda? Beda ya. Kalau kesepakatan kelas berupa peraturan-peraturan yang kita inginkan tentang kelas ini supaya kelas ini aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalian ingin di kelas ini belajar dengan aman? Ingin belajar dengan menyenangkan? Sekarang kita buat ya keyakinan kelas yang berawal dari peraturan atau kesepakatan kelas. Kalian inginkan, yang kalian inginkan itu seperti apa kelas ini? Ya? Mengerti? Nah, nanti kita akan mengubah keyakinan kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Kalian tahu nilai-nilai kebajikan itu apa? Perhatikan di sini. Ibu membawa dua gambar. Ini gambar apa ya? Apa? Ya, hanya berlaku di Sunda saja, tidak hanya berlaku di sekolah saja. Kalian ingin juga rumah kalian bersih? Ya. Apakah kalian menginginkan juga lingkungan sekitar kalian bersih? Kebersihan itu tidak hanya diakini oleh kalian saja, tetapi oleh yang bersuku Jawa suka kebersihan, yang berada di suku Batak suka kebersihan. Jadi itu nilai-nilai kebajikan. Ya, paham? Sekarang ibu akan membagikan kertas post-it ini. Kalian tuliskan peraturan atau kesepakatan kelas apa yang ingin kalian terapkan di kelas kita kelas 6 ini. Ya, silahkan kalian bebas menuliskan keinginan kalian di sini. Ya. Ada yang bisa bantu ibu? Bagikan kertas ini di depan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tapi yang bisa bantu ibu? Ayo, ibu. Ya, jangan 2 orang boleh, 2 orang. Ini dilakukan oleh yang beli. Istirahat bersama ya. Oke, apa yang kalian inginkan tentang sekolah? Ya. Tidak ada pembelian. Stop beli. Jangan meledek. Jangan memakai sepatu ke dalam kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Laki-laki bisa kabur dan tidak boleh. Laki-laki bisa kabur dan tidak boleh. Berinik. Mau pakai tetap cewek yang ada kita. Supaya di kelas ini bersih dan nanti ingin sekolah bersih dan dari sampah.
buang sampah pada tempatnya. Harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian istirahat bersama. Saya tidak ingin ada yang menghina atau meledek nama orang tua atau memanggil nama sekolah dengan menggunakan nama orang tuanya. Misalnya gini, ini namanya Ahmad, padahal namanya Loli, Budi, padahal Ahmad, padahal ibu ya. Apalagi ada yang kelas, ibu di dalam sekolah. Saya ingin kelas tidak boleh ada yang ya. Tidak boleh ada yang menyebut nama orang tua. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Tidak ada perundungan. Saya ingin kelas tidak boleh sampah. Tidak ada perundungan. Saya ingin keadaan kelas tidak boleh dan sedangkan datang ke kampung. Kelas seperti ketika tidak hadir maupun hadir belajar dengan tertib. Yang kita inginkan tidak boleh di sekolah kita. Tidak ingin ada perlebihan dan pemilihan. Tidak mau ada pemilihan. Jadi dari kesempatan yang saya tulis bacaannya. Baiklah, kita akan mengubah kalimat itu menjadi kalimat yang positif. Ya, mungkin di sana ada kalimat yang bersama. Kita teruskan, kita rangkum. Ya, misalnya tidak boleh bebek, sama kali tidak boleh bully. Ya, jadi intinya ada kesempatan kalian di sana yang sama. Ya. Coba, kita coba. Ya. Apa yang boleh silakan ya. Siapa yang penting memegang sendiri? Boleh kasih tangan. Nah, sendiri. Baik, kalau yang kalian lakukan tadi, yang kalian ingat tentang kelas ini, kita seperti bersama ya. Seperti sini, ada istirahat bersama. Kemudian ada datang ke tempat bangku. Baik, kita bentuk atau buat kalimat intinya. Datang ke tempat bangku. Itu sudah sifatnya. Sudah. Berarti ada datang ke tempat bangku. Nanti bagaimana? Kita seperti. Cuma kita datang kan? Apa misalnya? Guru sana. Jadi kita seperti bapak datang atau kalimat datang ke tempat itu sudah lulus. Kalimat. Oh, sedikit. Kalian bapak kita datang ke tempat bangku. Datang ke tempat bangku. Kemudian, ya, dari berapa kali ini, dengan kali ini, banyak yang sama, ya, kalau itu, kalau banyak kali ini, ya, saya sekarang sudah sobat yang harus sama dengan hal yang bilang, datang ke bangku, sekarang, kemudian, saya ikhlas tidak ada yang beli atau meledek, kira-kira dengannya sudah positif, sudah benar, coba, kita bentuk dari kalimat positif, nanti, tidak boleh, saling, meledek atau membeli, sama, kita seperti ya, tapi tidak boleh, tidak boleh membeli sama. Selanjutnya, ini masih sok kuliah tadi, ya. Kemudian ada lagi jangan memakai sepatu dalam kelas. Betul? Boleh salah? Ada positif. Tapi kita lagi bagaimana? Betul? Tidak boleh dilarang. Ya, dilarang memakai sepatu dalam. Kita tahu ya? Ya. Dilarang. Selanjutnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada lagi, ini selalu tidak sampah. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Kira-kira dari berapa kesalahan itu tidak untuk kalimat positif seperti apa? Ayo, dilarang buang sampah. Tapi ada yang dilarang buang sampah kalau meja, ya. Dilarang buang sampah di kelas. Oke, kita seperti kalimat positifnya adalah dilarang buang sampah sembarangan atau buang sampah pada tempatnya. Kita seperti apa? Dilarang. Ini kan, di sini tadi ada yang boleh orang tua itu termasuk sini kan, tidak boleh membuli. Tidak boleh yang orang tua sama sekali. Tidak boleh membuli termasuk juga orang tua. Harus buang sampah pada tempatnya ini. Artinya kan dilarang buang sampah sembarangan. Harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak ingin ada kita di kelas, tapi tidak langsung sekolah. Oke. Kondisi kelas seperti apa? Kita belajar kelas, harus berhenti. Ya, selanjutnya, saya ingin di kelas ada yang membuli sama. Memakai seragam sekolah sesuai dengan Pak. Saya sepakat seperti itu. Seperti dari sini contoh memang apa? Jadi sama, dua ya. Kemudian, hari Rabu, Kamis, kalian main lagi. Hari Jumat, memakai famous. Kita ada satu lagi memakai. Jadi kita lagi, karena harusnya apa? Memakai baju sesuai dengan Pak. Nah, pakaian, tapi sesuai dan betul. Berpakaian. Selanjutnya, tidak ada perubahan di kantor nomor 2. Saya ikut tidak ada sampah. Misalnya, satu adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi, saya ingin bersih sama. Kalau seperti ketika hari ataupun hari, berarti ya sudah ketika belajar sekolah harus bersih. Tidak ada perubahan, tidak ada pembulian. Coba. Belum banyak apakah semuanya sudah rambut dan bersih itu? Ada yang melakukan enggak? Coba. Tidak pernah rambut. Ya. Berbagai kalimat sudah banyak buang yang ejek itu termasuk bully ya. Ada yang lagi kalau bersih dan sampah berarti ya dilarang membuang sampah. Contoh kalau yang positif ya. Bentuk maka kita yakini ya, kita serahkan dengan nilai-nilai kebajikan yang saya pilih sama. Kalian ingat nilai kebajikan itu tersebut dalam apa? Oke. Belajar.
Ya, sini keyakinan kelas keyakinan kelas 6B itu satu harus apa? Disiplin. Berarti satu disiplin. Dua apa? Boleh siapa ada yang mau bantu ibu menulis? Oh. Disiplin. Berarti nomor dua apa? Nomor dua, saling menghargai. Saling menghargai. Siap kalian untuk saling menghargai? Ya. Kan kita sudah sepakat hari ini. Bentuk keyakinan kelas. Keyakinan yang harus kita yakini, kita sepakati adalah satu, disiplin. Dua, saling menghargai. Tiga, berarti kebersihan, dan nomor 4 ketertiban. Cukup seperti itu. Yang paling itu banyak yang seperti sama yang kebersihan. Nanti sama dalam perasaan kita tidak ada di tidak ada tapi kita tidak sana cuma di cara sama ada yang salah ada salah. Ya saya pernah nonton tadi ya ya kita bersama sama tadi harus dilalui kuliah harus ini dan saya jadi harus paham dan ya Bapak betul tidak ya ini kalian sama betul harus duduk supaya bisa itu rasa semangat jangan kalau jangan kita konsentrasi fokus ya kita ada terima kasih hari ini yang atas kita kelas 6B kalian pada ya nah supaya kita bisa dalam yang kita maka supaya itu terima kasih kalian boleh membuka pandangan di pertanyaan ya supaya itu kalau yang kita dapat kita siapa ya siapa Untuk menentukan keyakinan kelas itu, kita berawal dari peraturan dulu. Peraturan dalam kelas. Nah, untuk yang ini itu mereka menuliskan keinginan dirinya di kelas. Contoh di sana ada seperti ini bahasanya, tidak boleh memakai sepatu ke kelas katanya. Ada murid yang menuliskan seperti itu. Kemudian tidak boleh mengejek orang tua katanya. Nah, jadi setelah anak-anak menuliskan keinginannya atau peraturan yang ingin mereka yakini di kelas, maka kita kerucutkan dalam bentuk kalimat positif. Jadi kan bahasa anak itu beda-beda. Mungkin datang tepat waktu itu jangan terlambat ke kelas misalnya. Bahasanya belum positif. Jadi kita kerucutkan dari ini kan dari poin saya 36 itu digolongkan mana yang misalnya tidak boleh ada bullying di kelas, tidak boleh membuang sampah, dirucutkan sehingga terbentuk kalimat positif. Datang tepat waktu, tidak boleh membuli, dilarang memakai sepatu. Ini hasil dari tulisan kesepakatan dari murid. Dilarang membuang sampah, ketika belajar harus tertib dan berpakaian rapi sesuai jadwal. Nah, dari kalimat positif itu kita bercurah pendapat lagi dengan murid. Nilai-nilai apa? Datang tepat waktu itu nilai apa? Kedisiplinan.
kedisiplinan, tidak boleh membuli, saling menghargai, dilarang memakai sepatu juga sama tentang kedisiplinan dan juga ada kebersihan, dilarang membuang sampah, kebersihan, ketika belajar harus tertib, ketertiban, berpakaian rapi, itu kedisiplinan. Jadi keyakinan kelas itu jelas berbeda dengan keperaturan atau kesepakatan kelas. Jadi kita boleh membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Dari kesepakatan kelas itu kita bercurah pendapat tentang nilai-nilai kebajikan yang tertera dalam peraturan itu. Jadi keyakinan kelas dapat kita tempel ya. Mungkin nanti desainnya lebih bagus lagi. Diharapkan kita semua dapat membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu, dapat dipahami. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang tadi telah disinggung bahwa kita sebagai posisi kontrol itu yang terbaik adalah bertindak atau melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Nah ini indikatornya. Ya, untuk menstabilkan identitas kita dapat bertanya kepada murid. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kemudian menanyakan apa? Validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan. Jadi menanyakan alasan untuk validasi. Untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Ini contoh ya. Contoh dalam menerapkan segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas ya tadi bahasanya jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan, kamu tidak boleh takut untuk berbuat jujur seperti itu, bahasanya seperti itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas sudah. Validasi tindakan yang salah itu Kita menanyakan kepada murid apa alasannya. Alasan mereka berbuat seperti itu apa sih? Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita harus kurang kali teh upami anu melanggar peraturan teh. Kamu sadar bahwa perbuatanmu itu melanggar keyakinan kelas? Ya. Kalau anak itu ya berkata iya. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Misalnya kalau ini mengejek teman, berarti keyakinan kelas yang dilanggarnya adalah tidak menghormati atau saling menghormati, seperti itu. Untuk segitiga restitusi. Kesimpulan, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Menumbuhkan motivasi intrinsik dapat dilakukan dengan cara mengajar murid membuat keyakinan kelas. Jadi salah satu untuk memunculkan motivasi dari dalam diri sendirinya bahwa kita mengadakan atau membuat keyakinan kelas ya. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid merupakan bagian dari budaya positif di sekolah. Menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia yang merdeka. Jadi semuanya dari tadi ada posisi kontrol, ada hukuman, restitusi ya. Tujuannya adalah mewujudkan karakter yang tadi berprofil pelajar Pancasila sehingga nanti mereka akan meyakini nilai-nilai kebajikan dan akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada dirinya sehingga nanti akan terbentuklah atau terwujudnya budaya positif seperti itu ya. Mungkin
itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan, kemudian anak-anak Ibu yang sudah setia, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan teruntuk juga bagi kemajuan sekolah kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Ella yang sudah menyampaikan atau memaparkan atau mendiseminasikan tentang budaya positif. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mangga silahkan Bapak Ibu atau anak-anak yang mau bertanya, dibuka sesi tanya jawab. Wade, mangga Bu. Pertanyaan saya, pada pelaksanaannya bagaimana apabila kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, tetapi kita masih juga menempatkan diri kita sebagai posisi teman atau pemantau? Apakah berpengaruh terhadap karakter murid? Terima kasih. Terima kasih Bu Ade, pertanyaan yang sangat luar biasa. Bagaimana apabila kita sudah memposisikan kita sebagai manajer, tapi kita masih bertindak sebagai teman? Apakah sikap berpengaruh terhadap sikap peserta didik kita? Mungkin seperti itu ya Bu ya pertanyaannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ade yang telah memberikan pertanyaan, dan saya akan berusaha sekemampuan saya untuk menjawab. Seperti tadi kita ketahui bersama bahwa dalam 5 posisi kontrol yang terbaik atau yang dapat kita lakukan adalah di posisi manajer, karena di posisi itu kita dapat membentuk karakter murid sehingga murid itu dapat meyakini nilai-nilai kebajikan. Namun apakah ketika kita sudah pada posisi manajer, kita bertindak juga pada posisi teman atau pemantau? Jadi seperti ini ya, kalau perubahan itu tadi tidak serta-merta, kita memerlukan proses. Kita walaupun idealnya sebagai manajer, tetapi posisi teman atau pemantau itu dapat bergeser secara perlahan, karena kita apalagi yang mengajar di kelas tinggi, terkadang kita harus terkadang kita memposisikan diri itu sebagai teman untuk hal-hal yang tertentu. Misalnya kita untuk mengetahui karakteristik murid, kita dapat lebih dekat dengan murid kita, sehingga pada posisi itu kita bertindak sebagai teman. Karena kalau sebagai teman akan lebih akrab, tetapi hal itu tidak serta-merta harus kita lakukan terus-menerus. Karena kalau posisi kita sebagai teman terus-menerus, maka kadang kita juga merasa tidak dihargai sebagai seorang guru. Jadi terlalu dekatnya murid dengan kita, sehingga kadang mereka
Guru itu teman saya, karena ibu juga menganggap saya teman. Kadang sebagai guru kita merasa tidak dihargai. Mungkin itu ibu ya yang dapat saya jawab. Mudah-mudahan ibu tidak puas dan nanti ibu bisa mencari lebih banyak ya literatur terkait posisi kontrol. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolah saya oleh calon guru penggerak, tentunya banyak hal-hal yang baik yang bisa saya dan guru-guru yang ada di sekolah saya dapatkan. Tentunya dengan membiasakan budaya positif akan berdampak baik bagi siswa-siswa, terutama siswa yang ada di sekolah saya. Dan kami berharap setelah mengikuti kegiatan ini, kami kepala sekolah beserta guru-guru yang lain bisa menerapkan budaya-budaya positif tersebut, sehingga sekolah kami akan termotivasi untuk bisa lebih baik lagi, terutama dalam meningkatkan pendidikan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.